Hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang tadi. Langit yang tadinya masih agak terang berubah gelap gulita dalam hitungan menit. Air turun begitu lebat, seolah-olah seluruh langit membuka keran sekaligus. Jalanan langsung banjir. Genangan air setinggi mata kaki menutupi aspal, dan kendaraan-kendaraan bergerak pelan seperti siput. Klakson berbunyi tanpa henti, campur aduk dengan suara sirene polisi dan ambulans yang sesekali lewat. Udara terasa dingin menusuk tulang. Angin kencang meniupkan tetesan air ke segala arah, membuat siapapun yang berada di luar langsung basah dalam sekejap. Laras berusia 22 tahun. Tubuhnya kecil dan kurus. Rambutnya yang panjang diikat asal dengan karet gelang hitam sudah menempel di pipi dan lehernya. Ia mengenakan jaket jeans usang yang sudah robek di bagian siku, kaos oblong putih yang sekarang berubah warna abu-abu karena air hujan, dan celana panjang hitam yang lengket di kakinya. Sepatu ketsnya sudah penuh lumpur. Tangan kanannya memegang setang sepeda motor tua milik ayahnya, sementara tangan kiri sesekali mengusap air yang mengalir di wajahnya. Di belakang motor, terikat erat dengan tali plastik, ada 2 keranjang besar berisi rangkaian bunga mawar putih dan anggrek. Bungkus plastik tebal sudah koyak di beberapa bagian. Beberapa kelopak bunga basah dan layu karena terkena hujan deras. Laras bekerja sebagai penjual bunga di pasar bunga Rawabelong sejak lulus SMA. Ayahnya sudah 5 tahun terbaring sakit di rumah kontrakan kecil di pinggir Kali Ciliwung. Setiap hari Laras harus bangun jam 4 pagi, memetik bunga, merangkai, lalu menjual dari pagi sampai sore. Hari ini adalah hari yang penting. Bosnya di kios bunga memberi tugas khusus, mengantar pesanan bunga pengantin ke Hotel Grand Sahid. Harganya lumayan besar. Kalau berhasil diantar utuh, Laras akan mendapat tambahan Rp500.000. Uang itu sudah ia bayangkan untuk membeli obat ayah dan membayar kontrakan bulan ini. Motor tua itu bergetar hebat setiap melewati genangan. Laras menggigil, gigi-giginya beradu karena dingin. Ia terus menunduk, berusaha melindungi keranjang bunga dengan tubuhnya. Jalan dari pasar ke hotel biasanya hanya butuh 40 menit. Hari ini sudah hampir 1,5 jam, dan ia masih belum sampai. Lampu merah menyala di depan. Laras berhenti, kakinya menapak di air setinggi betis. Air hujan mengalir deras di punggungnya. Ia merasa jaketnya tidak lagi bisa menahan dingin. Napasnya terasa pendek. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, harus sampai sebelum bunga benar-benar rusak. Akhirnya, setelah melewati macet panjang di Jalan Sudirman, Laras melihat gedung Hotel Grand Sahid di kejauhan. Bangunan tinggi berwarna putih keemasan itu berdiri megah di tengah hujan. Lampu-lampu kristal di lobi menyala terang. Di depan pintu masuk, ada karpet merah yang basah dan beberapa mobil mewah berjejer. Beberapa pria berseragam hitam berdiri di bawah payung besar, mengarahkan tamu-tamu yang datang. Laras merasa hatinya sedikit lega. Ia memarkir motor di pinggir jalan, tepat di samping trotoar. Kakinya gemetar saat turun. Ia membuka tali pengikat keranjang dengan tangan yang kaku karena dingin. Dengan susah payah, Laras mengangkat 2 keranjang besar itu. Berat sekali. Ia berjalan tertatih menuju pintu masuk hotel. Air hujan masih turun tanpa ampun. Pakaiannya sudah tidak bisa disebut kering lagi. Setiap langkah meninggalkan jejak air di karpet merah. Begitu sampai di pintu kaca otomatis, 2 petugas keamanan langsung menghadang Laras menunduk sopan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengantar pesanan bunga. Tapi salah satu petugas menggeleng tegas. Mereka melihat dari atas ke bawah, gadis kecil basah kuyup, baju lusuh, rambut acak-acakan, dan bau tanah yang menempel di sepatunya. Petugas itu bilang acara di dalam sedang berlangsung dan tidak boleh ada orang seperti dia masuk lewat pintu utama. Mereka suruh Laras pakai pintu belakang, lewat lorong samping. Laras mengangguk cepat. Ia tidak berani membantah. Tubuhnya sudah terlalu dingin untuk berdebat. Ia memutar badan, berjalan menyusuri trotoar yang licin. Hujan semakin deras. Angin meniupkan air ke wajahnya sampai ia hampir tidak bisa melihat. Di ujung lorong samping, ia melihat sebuah mobil limusin hitam mengkilap yang sangat besar. Pintu belakangnya terbuka lebar.
Di dalamnya terlihat kursi kulit putih yang kering dan hangat. Laras berpikir itu pasti pintu masuk belakang untuk karyawan hotel. Ia tidak berpikir panjang. Tubuhnya sudah menggigil hebat. Kalau tidak segera berteduh, ia bisa pingsan. Dengan cepat ia masuk ke dalam mobil itu, meletakkan 2 keranjang bunga di lantai, lalu duduk di kursi belakang. Pintu masih terbuka. Ia merasa lega sejenak. Udara di dalam mobil hangat dan kering. Bau parfum mahal samar-samar tercium. Tapi tiba-tiba, pintu mobil tertutup sendiri dengan suara pelan tapi tegas. Laras terkejut. Ia mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Mobil mulai bergerak pelan. Laras menoleh ke depan. Kursi sopir kosong. Tidak ada seorang pun di dalam mobil selain dirinya. Mesin mobil menyala halus, dan limusin itu melaju semakin cepat meninggalkan halaman hotel. Laras merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mengetuk kaca pintu berkali-kali, tapi tetap tidak terbuka. Di luar, hujan masih turun deras. Lampu-lampu kota berkelebat cepat di jendela. Mobil ini membawanya pergi dari keramaian hotel, menuju arah yang tidak ia kenal. Laras duduk tegang di kursi kulit yang empuk. Tangan kecilnya memegang erat lutut. Air hujan masih menetes dari ujung rambut dan pakaiannya, membasahi lantai mobil yang bersih. Di luar sana, iring-iringan mobil polisi lewat dengan sirene menyala, seolah sedang mengawal sesuatu yang penting. Laras tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu satu hal, ia telah melakukan kesalahan besar. Mobil mewah ini bukan tempat berteduh biasa. Dan sekarang, ia terjebak di dalamnya, meninggalkan sepeda motor tuanya di pinggir jalan, meninggalkan keranjang bunga yang sudah setengah rusak, dan meninggalkan kehidupannya yang sederhana di pasar bunga. Mobil terus melaju kencang di tengah hujan badai. Jakarta yang basah dan ramai perlahan tertinggal di belakang. Laras menatap keluar jendela dengan mata lebar penuh ketakutan. Ia tidak tahu kemana mobil ini membawanya. Yang ia tahu, malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mobil limusin hitam itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Gedung itu berdiri megah dengan dinding kaca tinggi dan lampu-lampu kristal yang menyala terang, meski hujan masih turun deras di luar. Di halaman depan sudah berjejer puluhan mobil mewah, semuanya hitam dan mengkilap. Payung-payung besar berwarna putih dipegang oleh pelayan-pelayan berseragam rapi yang berlarian ke sana kemari. Udara terasa tegang. Musik pelan dari dalam gedung terdengar samar, bercampur dengan suara langkah kaki yang cepat dan bisik-bisik panik. Tamu-tamu yang datang mengenakan jas dan gaun mahal berdiri di lobi dengan wajah cemas. Beberapa di antaranya melihat jam tangan mereka berulang kali. Pintu mobil terbuka otomatis. Laras masih duduk diam di kursi belakang, tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Ia tidak berani bergerak. 2 orang pria berpakaian hitam langsung masuk dan menariknya keluar tanpa banyak bicara. Tangan mereka kuat dan dingin. Laras merasa kakinya lemas saat menyentuh lantai marmer yang licin. Keranjang bunga yang tadi ia bawa sudah tertinggal entah di mana. Ia hanya bisa mengikuti langkah mereka menuju sebuah ruangan samping yang luas. Di dalam ruangan itu, suasana benar-benar kacau. Orang-orang berlarian. Beberapa wanita berpakaian kebaya menangis sambil memegang telepon. Pria-pria tua dengan wajah tegang berdiri di dekat pintu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Meja-meja panjang penuh dengan makanan mewah dan bunga segar terlihat tidak tersentuh. Bau parfum mahal bercampur dengan aroma bunga lili yang terlalu manis. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita parubaya berusia sekitar 60 tahun tergeletak di sofa panjang. Wajahnya pucat. Napasnya tersengal-sengal. Orang-orang di sekitarnya mengipas-ngipas dengan koran dan memberikan oksigen dari tabung kecil. Itu adalah Ibu Raihan. Penyakit jantungnya sudah lama, dan hari ini seharusnya menjadi hari bahagia keluarga. Tapi segalanya berantakan. Sandra, mempelai wanita yang seharusnya menikah dengan putranya, telah menghilang sejak 1 jam lalu. Teleponnya tidak aktif. Pesan terakhir yang dikirim hanya singkat. Ia tidak sanggup menikah. Kabar itu menyebar cepat di antara tamu-tamu. Malu dan tekanan membuat Ibu Raihan langsung pingsan. Dokter keluarga sudah datang,
tapi kondisinya semakin kritis. Setiap detik terasa seperti bom waktu. Raihan berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya tinggi dan tegap. Jas hitamnya rapi tanpa satu kerutan pun. Rambutnya disisir ke belakang dengan sempurna. Matanya tajam seperti elang, dingin dan penuh amarah yang tertahan. Usianya 30 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua karena beban bisnis keluarga yang besar. Ia adalah pemimpin perusahaan Hardinata Group, perusahaan properti terbesar di Jakarta. Hari ini seharusnya pernikahan yang sempurna. Pernikahan yang sudah direncanakan berbulan-bulan untuk menjaga nama baik keluarga. Tapi Sandra pergi begitu saja. Raihan merasa dadanya panas. Amarah bercampur dengan kekhawatiran melihat ibunya yang terbaring lemah. Ia tahu, kalau ibunya tidak segera tenang, jantungnya bisa berhenti kapan saja. Saat itulah pandangan Raihan jatuh pada Laras. Gadis kecil basah kuyup yang sedang berdiri di pojok ruangan dengan tangan memeluk tubuhnya sendiri. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan air masih menetes dari ujung jaketnya. Raihan mengerutkan kening. Ia ingat mobil limusin itu adalah mobil pengantin yang seharusnya membawa Sandra. Bagaimana gadis ini bisa berada di dalamnya? Pikirannya langsung curiga. Mungkin ini bagian dari rencana Sandra. Mungkin gadis ini disuruh masuk untuk mengacaukan semuanya. Raihan melangkah mendekat dengan langkah cepat. Wajahnya semakin dingin. Ia memerintahkan orang-orang di sekitar untuk mengecek identitas Laras. Tapi tidak ada waktu untuk penyelidikan panjang. Ibu Raihan mulai kejang lagi. Dokter mengatakan tekanan darahnya turun drastis. Situasi semakin genting. Raihan melihat sekeliling. Tamu-tamu sudah mulai berbisik-bisik. Berita tentang pengantin yang kabur pasti akan menjadi skandal besar besok pagi. Nama keluarga Hardinata akan hancur. Bisnis mereka bisa rugi miliaran rupiah. Yang paling penting, ibunya bisa meninggal karena malu dan syok ini. Raihan mengambil keputusan dalam hitungan detik. Tidak ada pilihan lain. Ia menunjuk Laras dengan jari telunjuknya. Tanpa banyak kata, ia memerintahkan 2 pelayan wanita untuk membawa Laras ke ruang ganti pengantin. Laras merasa dunia berputar. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Tubuhnya ditarik paksa ke sebuah kamar besar yang penuh cermin dan lampu terang. Di dalam ruang ganti itu, gaun pengantin putih gading sudah tergantung di manekin. Gaun itu indah sekali, dengan rendah halus, manik-manik kecil, dan ekor panjang yang menjuntai. Cadar tipis berwarna putih juga sudah disiapkan. Pelayan-pelayan itu bekerja cepat. Mereka membuka pakaian basah Laras, tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Laras hanya bisa gemetar. Mereka mengeringkan tubuhnya dengan handuk hangat, lalu memakaikan gaun itu padanya. Gaunnya terasa berat dan asing di tubuh kecil Laras. Pinggangnya disesuaikan dengan cepat menggunakan peniti. Rambutnya yang basah disisir kasar lalu diikat ke atas dengan jepit berlian. Cadar diturunkan menutupi wajahnya sampai hanya mata yang terlihat. Sepatu hak tinggi dipasang di kakinya yang masih dingin. Laras melihat bayangannya di cermin besar. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Gadis penjual bunga yang biasa memakai kaos oblong sekarang berdiri seperti putri raja. Tapi hatinya penuh ketakutan. Ia tidak tahu siapa orang-orang ini. Ia tidak tahu mengapa ia dipaksa memakai gaun ini. Yang ia tahu hanyalah ia ingin pulang. Ingin kembali ke pasar bunga dan ayahnya yang sakit. Tapi pintu ruangan sudah dikunci dari luar. Tidak ada jalan keluar. Raihan berdiri di depan pintu ruang ganti. Ia melihat jam tangannya. Acara sudah terlambat 20 menit. Tamu-tamu mulai gelisah. Ia menghela napas panjang. Matanya masih dingin, tapi ada tekad kuat di dalamnya. Demi ibunya, demi keluarga, ia harus melanjutkan pernikahan ini. Meski dengan gadis yang tidak dikenalnya. Meski ini hanya sandiwara sementara. Ia memerintahkan pelayan untuk membawa Laras ke pelaminan sekarang juga. Langkah kaki Laras terasa berat saat berjalan menyusuri karpet merah panjang menuju altar. Gaunnya bergesekan dengan lantai. Cadarnya menutupi air mata yang mulai mengalir pelan di pipinya. Di luar gedung, hujan masih turun deras.
seolah langit ikut menangis atas apa yang sedang terjadi. Raihan berdiri di depan pelaminan dengan tangan terkepal di samping tubuh. Ia melihat Laras mendekat. Gadis itu kecil dan rapuh di balik gaun mewah itu. Tapi saat ini, ia adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ibunya. Raihan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang ia tahu, malam ini ia harus menikah dengan seorang gadis asing. Dan hidupnya, juga hidup Laras, baru saja berubah selamanya. Malam pernikahan itu berakhir dengan cepat, tapi ketegangan tidak ikut hilang. Setelah upacara selesai, tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Mereka berjabat tangan dengan Raihan, tersenyum kaku, dan berbisik-bisik tentang pengantin wanita yang wajahnya tertutup cadar sepanjang acara. Tidak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Raihan berdiri di pintu utama gedung, mengantar mereka dengan wajah datar. Matanya tetap dingin, tapi bahunya terlihat tegang. Ibu Raihan sudah dibawa ke rumah sakit swasta terdekat untuk observasi. Dokter bilang kondisinya stabil sekarang, tapi harus istirahat total beberapa hari. Raihan merasa lega setengah hati. Sandiwara ini berhasil menyelamatkan ibunya, tapi harganya adalah kehidupan gadis asing yang kini resmi menjadi istrinya di atas kertas. Mobil limusin yang sama membawa Laras dan Raihan pulang ke rumah besar keluarga Hardinata di kawasan Pondok Indah. Rumah itu seperti istana kecil. Halaman depan luas dengan air mancur marmer dan pohon-pohon palem tinggi. Pintu masuk dari kayu jati berukir rumit. Di dalam, lantai marmer mengkilap, langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal, dan furnitur antik yang harganya bisa membeli rumah kontrakan Laras berkali-kali lipat. Udara di rumah terasa sejuk karena pendingin ruangan yang bekerja tanpa henti. Bau kopi dan parfum mahal samar-samar tercium dari ruang tamu. Tapi bagi Laras, semuanya terasa asing dan menyesakan. Laras dibawa langsung ke kamar utama di lantai 2. Kamar itu besar sekali. Tempat tidur king size dengan spray sutra putih, lemari kayu besar yang penuh gaun-gaun branded, dan kamar mandi marmer dengan bathtub besar. Jendela besar menghadap taman belakang yang gelap. Laras berdiri di tengah kamar dengan gaun pengantin yang masih melekat di tubuhnya. Cadarnya sudah dilepas, tapi riasan wajahnya masih tebal. Ia merasa seperti boneka yang dipajang. Kakinya sakit karena sepatu hak tinggi yang terlalu besar. Ia melepas sepatu itu pelan-pelan, lalu duduk di pinggir tempat tidur. Matanya memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis sejak di pelaminan tadi. Raihan masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Ia sudah melepas jasnya, sekarang hanya memakai kemeja putih dengan lengan digulung. Wajahnya lelah. Ia melihat Laras duduk diam di sana, tubuh kecilnya tampak semakin rapuh di tengah kemewahan kamar. Raihan tidak langsung bicara. Ia berjalan ke meja kecil di sudut, menuang air mineral ke gelas, lalu minum seteguk. Setelah itu, ia berbalik menghadap Laras. Matanya masih tajam, tapi amarahnya sudah reda sedikit. Ia tahu gadis ini bukan bagian dari rencana Sandra. Laras hanya salah masuk mobil di saat yang salah. Tapi kenyataannya tetap sama. Mereka sekarang terikat secara hukum. Malam itu, Raihan tidur di sofa panjang di ruang kerja sebelah kamar. Ia tidak ingin menyentuh Laras. Bukan karena ia membencinya, tapi karena ia merasa ini semua terlalu kacau. Laras tidur di tempat tidur besar sendirian. Ia meringkuk di bawah selimut tebal, tapi tetap merasa dingin. Pikirannya penuh dengan ayahnya yang sakit di rumah kontrakan. Siapa yang akan mengurusnya sekarang? Siapa yang akan membeli obat? Ia tidak punya telepon, tidak punya apa-apa lagi. Motor tuanya masih tertinggal di pinggir hotel. Keranjang bunga yang rusak mungkin sudah dibuang petugas keamanan. Laras menutup mata, tapi tidur tidak datang. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar yang tinggi sampai pagi. Hari-hari pertama berlalu dengan lambat dan tegang. Laras jarang keluar kamar. Pelayan rumah membawakan makanan ke kamarnya. Nasi goreng, sup ayam, buah potong, dan kue-kue manis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia makan sedikit saja. Tubuhnya kurus semakin kurus. Setiap pagi, ia berdiri di jendela kamar, melihat taman belakang yang hijau rimbun. Ada kolam ikan koi,
bunga mawar merah yang tertata rapi, dan pohon mangga besar. Tapi Laras tidak berani turun ke bawah. Ia takut bertemu orang-orang rumah. Ada pembantu yang kadang meliriknya dengan curiga. Ada adik perempuan Raihan yang lebih muda, berusia 25 tahun, yang sering berjalan lewat koridor sambil membawa tas branded dan wajah masam. Wanita itu tidak pernah menyapa Laras. Hanya melirik sekilas lalu pergi. Raihan sibuk dengan pekerjaan. Ia keluar rumah sejak pagi, kembali larut malam. Kadang ia hanya pulang untuk mandi dan ganti baju, lalu pergi lagi. Saat berada di rumah, ia jarang bicara dengan Laras. Mereka seperti dua orang asing yang terpaksa tinggal serumah. Tapi Laras mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raihan. Ia melihat Raihan sering duduk di teras belakang sendirian, memandang kolam ikan sambil memegang secangkir kopi hitam. Wajahnya terlihat lelah. Kadang ia menghela napas panjang. Laras tahu Raihan juga tidak bahagia dengan situasi ini. Ia dikhianati Sandra, dipaksa menikah dengan orang asing, dan harus menjaga nama baik keluarga di tengah bisnis yang penuh tekanan. Suatu sore, Laras memberanikan diri turun ke dapur. Ia lapar, tapi tidak mau memanggil pelayan. Dapur rumah itu besar dan modern. Ada kompor gas 6 tungku, lemari pendingin 2 pintu, dan rak-rak penuh bahan makanan impor. Laras membuka kulkas, mengambil tomat dan telur. Ia membuat telur dadar sederhana seperti yang biasa ia buat untuk ayahnya. Bau telur goreng menyebar ke seluruh dapur. Saat ia sedang mematikan kompor, Raihan masuk dari pintu belakang. Ia baru pulang dari kantor. Kemejanya sedikit kusut. Ia berhenti di ambang pintu, melihat Laras berdiri di depan kompor dengan celemek pelayan yang dipinjam. Laras terkejut. Ia menunduk cepat, tangannya gemetar memegang spatula. Raihan tidak marah. Ia hanya diam beberapa detik, lalu berjalan mendekat. Ia mengambil piring dari rak, lalu mengambil sepotong telur dadar yang masih panas. Ia makan langsung dengan tangan, tanpa garpu. Laras melihat itu dengan mata terbelalak. Raihan mengunyah pelan, lalu mengangguk kecil. Rasanya biasa saja, tapi ada sesuatu yang hangat di dalamnya. Sesuatu yang hilang dari makanan mewah yang biasa ia makan setiap hari. Setelah itu, Raihan pergi tanpa kata. Tapi Laras merasa ada perubahan kecil. Raihan tidak lagi melihatnya seperti penyusup. Hari berikutnya, Laras mulai berani keluar lebih sering. Ia turun ke taman belakang saat pagi hari, ketika semua orang masih tidur. Ia duduk di bangku kayu dekat kolam ikan, memandang bunga-bunga yang tumbuh liar di sudut taman. Ada beberapa bunga lili putih yang mirip dengan yang biasa ia jual di pasar. Laras menyentuh kelopaknya pelan. Ia merasa sedikit tenang. Di tengah kemewahan yang asing ini, bunga tetap sama. Bau tanah basah setelah hujan malam tadi mengingatkannya pada pasar bunga Rawablong. Ia merindukan ayahnya, merindukan kehidupan sederhana yang dulu. Raihan mulai memperhatikan perubahan kecil itu. Ia melihat Laras sering duduk di taman, memetik daun kering atau menyiram tanaman kecil yang terlupakan. Kelembutan Laras mulai terlihat jelas. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta apa-apa. Bahkan ketika pelayan rumah memperlakukannya dengan dingin, Laras tetap sopan dan membantu membersihkan meja makan setelah makan malam. Raihan yang biasa hidup di dunia bisnis penuh tipu daya dan persaingan, mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ketulusan yang murni. Sesuatu yang jarang ia temui di lingkungannya. Malam-malam berikutnya, Raihan mulai pulang lebih awal. Ia duduk di ruang keluarga, membaca laporan bisnis sambil sesekali melirik ke arah Laras yang duduk di sofa seberang, memandang keluar jendela. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang perlahan terasa nyaman. Laras masih takut, tapi ketakutannya mulai berkurang. Raihan masih dingin, tapi amarahnya sudah hilang. Di antara mereka, ada benih kecil yang mulai tumbuh. Bukan cinta yang tiba-tiba, tapi pengertian yang pelan-pelan muncul dari hari ke hari. Di luar rumah, hujan Jakarta mulai reda. Matahari pagi mulai muncul lagi. Taman belakang yang dulu terlihat sepi sekarang terasa lebih hidup, karena kehadiran Laras yang diam-diam merawatnya. Dan di dalam rumah besar itu,
Dua orang yang awalnya asing mulai belajar hidup berdampingan, meski masih di atas dasar sandiwara yang rapuh. Hari-hari berlalu menjadi minggu, lalu bulan. Rumah besar Hardinata tetap megah, tapi suasananya mulai berubah pelan-pelan. Laras tidak lagi bersembunyi di kamar sepanjang hari. Ia mulai turun ke lantai bawah lebih sering, membantu pelayan membersihkan meja makan, menyiram tanaman di teras, atau sekadar duduk di dapur sambil mengupas bawang untuk masakan sederhana. Pelayan-pelayan rumah yang dulu curiga sekarang mulai terbiasa. Beberapa bahkan tersenyum kecil saat Laras membagikan bunga lili yang ia petik dari taman. Raihan melihat semua itu dari kejauhan. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya sering tertuju pada Laras lebih lama dari biasanya. Suatu pagi, telepon rumah berdering panjang. Pembantu utama mengangkatnya, lalu wajahnya berubah tegang. Ia berjalan cepat ke ruang kerja Raihan. Beberapa menit kemudian, Raihan keluar dengan wajah keras. Ia memanggil Laras yang sedang menyiram tanaman di taman belakang. Laras meletakkan selang air, tangannya basah dan kotor tanah. Ia mengikuti Raihan masuk ke ruang keluarga tanpa bertanya apa-apa. Di sana sudah ada dua orang pria berpakaian rapi, salah satunya membawa map tebal berisi dokumen. Mereka adalah pengacara keluarga Hardinata. Raihan duduk di sofa panjang, menunjuk Laras untuk duduk di kursi seberang. Pengacara itu membuka mapnya. Di dalamnya ada foto-foto Laras dari CCTV hotel saat malam badai itu. Ada juga rekaman singkat dari kamera mobil limusin yang menunjukkan Laras masuk ke dalam mobil dengan keranjang bunga. Dokumen lain berisi laporan polisi tentang seorang gadis penjual bunga yang hilang sejak malam pernikahan. Nama Laras tercantum jelas di sana. Ternyata, keluarga Hardinata mulai menyelidiki latar belakang Laras setelah pernikahan. Mereka menemukan bahwa Laras bukan siapa-siapa. Tidak ada hubungan dengan Sandra, tidak ada rencana jahat. Hanya seorang gadis miskin yang salah masuk mobil di saat salah. Tapi rahasia itu sekarang mulai bocor. Seorang wartawan tabloid sudah menghubungi kantor Raihan, bertanya tentang pengantin pengganti yang misterius. Jika cerita ini tersebar, skandal akan meledak lebih besar dari kaburnya Sandra. Raihan duduk diam beberapa saat. Tangannya mengepal di atas lutut. Matanya menatap Laras dengan tatapan yang sulit dibaca. Laras merasa dadanya sesak. Ia tahu ini akhirnya. Ia akan dibuang kembali ke kehidupan lamanya, mungkin dengan ancaman agar tidak bicara apa-apa. Ia menunduk, tangannya memelintir ujung baju rumah sederhana yang dipinjam dari lemari. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia tahan agar tidak jatuh. Tapi Raihan tidak marah. Ia tidak menyuruh Laras pergi. Sebaliknya, ia menggeleng pelan ke arah pengacara. Ia memerintahkan mereka untuk menangani wartawan itu. Bayar berapapun, ancam berapapun, rahasia ini harus ditutup rapat. Pengacara itu mengangguk, lalu pergi dengan cepat. Ruangan menjadi hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Raihan bangun dari sofa, berjalan ke jendela besar yang menghadap taman. Ia memandang keluar lama sekali. Laras tetap duduk, tidak berani bergerak. Malam itu, Raihan tidak pergi ke kantor seperti biasa. Ia duduk di teras belakang sendirian, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Laras melihat dari balik pintu kaca. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri keluar. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Raihan, tangannya memegang erat lengan baju. Raihan menoleh. Ia melihat Laras berdiri di sana, kecil dan rapuh di bawah lampu teras yang redup. Untuk pertama kalinya, Raihan melihat Laras bukan sebagai masalah, bukan sebagai pengganti sementara. Ia melihat gadis yang telah bertahan di rumah ini tanpa mengeluh, yang merawat taman dengan tangan kecilnya, yang membuat telur dadar sederhana tapi hangat. Raihan bangun dari kursi. Ia berjalan mendekat ke Laras. Matanya tidak lagi dingin seperti dulu. Ada sesuatu yang lembut di sana, sesuatu yang ia sendiri baru sadari sekarang. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Laras pelan. Laras gemetar, tapi tidak mundur. Raihan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan karena terpaksa lagi, tapi karena ia ingin.
Keesokan harinya, Raihan pergi pagi-pagi sekali. Ia mengenakan kemeja biasa dan celana jeans, bukan jas mahal seperti biasa. Ia mengendarai mobil pribadi yang jarang dipakai, bukan limusin. Tujuannya adalah pasar bunga Rawabelong. Pasar itu ramai seperti biasa. Bau bunga segar bercampur dengan aroma tanah basah dan asap bakaran sampah. Orang-orang berteriak menawarkan dagangan. Motor dan gerobak saling berdesakan di lorong sempit. Raihan berjalan menyusuri pasar dengan langkah tegas. Orang-orang meliriknya aneh. Pria tinggi berpakaian rapi di tengah pasar yang kotor dan berisik. Ia sampai di kios kecil yang dulu milik Laras. Kios itu sekarang dikelola oleh seorang tante tua yang mengenakan daster lusuh. Di belakang kios, ada bangunan kecil dari triplek yang sudah reot. Di dalamnya, ayah Laras terbaring di kasur tipis. Tubuhnya kurus sekali. Wajahnya pucat karena sakit paru-paru yang sudah kronis. Raihan berdiri di depan pintu kecil itu. Ia menunduk masuk, kepalanya hampir menyentuh atap rendah. Ayah Laras membuka mata pelan. Matanya lemah, tapi masih tajam. Ia melihat Raihan dengan tatapan curiga. Raihan tidak langsung bicara. Ia duduk di bangku kayu kecil di samping kasur. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang besar, lalu meletakkannya di meja samping. Tapi itu bukan yang utama. Ia menatap ayah Laras lama sekali. Lalu ia mulai menceritakan semuanya. Tentang malam badai, tentang mobil limusin, tentang pernikahan paksa, tentang bagaimana Laras bertahan di rumah besar itu tanpa pernah mengeluh. Ayah Laras mendengarkan tanpa berkedip. Air matanya mengalir pelan di pipi yang keriput. Raihan tidak berhenti di situ. Ia berjanji akan membayar pengobatan ayah Laras sampai sembuh total. Ia akan memindahkan mereka ke rumah yang lebih layak, dekat dengan rumahnya sendiri. Tapi yang paling penting, ia berjanji akan menjaga Laras. Bukan sebagai pengganti, bukan sebagai sandiwara. Sebagai istrinya yang sebenarnya. Ia bilang Laras adalah bunga paling berharga yang pernah ia temui. Bunga yang tumbuh di tanah keras, tapi tetap mekar indah. Raihan mengatakan itu dengan suara pelan, tapi tegas. Ia bahkan bersumpah di depan ayah Laras, kalau ia pernah menyakiti Laras, ia rela kehilangan segalanya. Ayah Laras menatap Raihan lama. Lalu ia mengangguk pelan. Tangannya yang gemetar meraih tangan Raihan. Itu adalah tanda setuju. Raihan merasa dadanya ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh tekanan, ia merasa benar-benar tenang. Sore itu, Raihan kembali ke rumah dengan mobil yang sama. Ia masuk ke kamar utama. Laras sedang duduk di tepi tempat tidur, memandang keluar jendela. Ia mendengar langkah Raihan, lalu menoleh. Wajahnya penuh tanya. Raihan mendekat, duduk di sampingnya. Ia mengambil tangan Laras yang kecil dan dingin. Kali ini, Laras tidak menarik tangannya. Raihan menatap mata Laras dalam-dalam. Ia tidak perlu bicara banyak. Laras sudah mengerti dari tatapan itu. Rahasia sudah terungkap. Tapi bukan untuk menghancurkan. Justru untuk menyatukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raihan tidur di tempat tidur yang sama dengan Laras. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia ingin dekat. Laras meringkuk di sampingnya, kepalanya di dada Raihan. Detak jantung Raihan terdengar jelas di telinga Laras. Itu adalah detak yang tenang, bukan lagi penuh amarah. Di luar jendela, bulan purnama menyinari taman belakang. Bunga lili putih yang dirawat Laras mekar sempurna. Angin malam membawa aroma manis ke dalam kamar. Rahasia yang terancam terbongkar justru menjadi titik balik. Raihan tidak lagi melihat Laras sebagai kesalahan. Ia melihatnya sebagai takdir. Dan Laras, untuk pertama kalinya, merasa aman. Bukan karena kemewahan rumah ini, tapi karena hati pria di sampingnya yang akhirnya terbuka. 5 tahun berlalu sejak malam badai itu. Jakarta tetap ramai dan sibuk seperti dulu, tapi bagi Laras dan Raihan, dunia mereka sudah berubah total. Rumah besar di Pondok Indah masih berdiri megah, tapi sekarang terasa lebih hangat.
Halaman depan yang dulu rapi dan formal kini penuh dengan mainan anak-anak yang berserakan. Bola plastik merah, sepeda roda 3 kecil, dan ember pasir berwarna-warni. Air mancur marmer masih mengalir. Tapi sekarang sering ditemani tawa anak kecil yang berlarian di sekitarnya. Pohon-pohon palem tinggi tetap hijau, tapi di bawahnya tumbuh bunga-bunga liar yang sengaja dibiarkan mekar bebas. Taman belakang menjadi tempat favorit keluarga kecil itu. Kolam ikan koi masih ada, airnya jernih dan ikan-ikan berwarna cerah berenang pelan. Di sekeliling kolam, Laras telah menanam ratusan bunga. Ada lili putih yang tinggi menjulang, anggrek bulan yang tergantung di pot gantung, mawar merah muda yang harum, dan beberapa tanaman bunga liar yang ia bawa dari pasar dulu. Setiap pagi, Laras bangun lebih awal. Ia mengenakan kaos longgar dan celana pendek sederhana, rambutnya diikat tinggi. Dengan tangan yang sudah terbiasa dengan tanah, ia menyiram tanaman, memotong daun kering, dan memetik beberapa kuntum untuk diletakkan di vas kecil di meja makan. Bau tanah basah dan aroma bunga segar memenuhi udara pagi yang sejuk. Zahra, anak perempuan mereka yang berusia 4 tahun, sering ikut membantu. Tubuhnya kecil dan lincah, rambut ikalnya diikat 2 sisi. Ia membawa ember kecil berisi air, menyiram tanaman dengan semangat berlebihan sampai airnya tumpah ke bajunya sendiri. Yusuf, adik laki-lakinya yang baru 2 tahun, biasanya duduk di rumput sambil memegang mainan mobil-mobilan. Matanya besar dan penasaran, sering menatap bunga-bunga yang digoyang angin. Laras selalu mengawasi mereka dari dekat. Ia tidak pernah jauh. Kadang ia menggendong Yusuf di pinggul sambil memetik bunga dengan satu tangan. Anak-anak itu memanggilnya Mama, dengan suara ceria yang membuat hati Laras selalu penuh. Raihan berubah banyak dalam 5 tahun ini. Tubuhnya masih tegap dan tinggi, tapi wajahnya tidak lagi dingin seperti dulu. Garis-garis halus di sudut matanya muncul karena sering tersenyum. Rambutnya sekarang agak panjang di bagian atas, dan ia sering menggulung lengan kemeja sampai siku saat berada di rumah. Bisnis Hardinata Group tetap besar, tapi Raihan sudah mengurangi jam kerjanya. Ia tidak lagi pulang larut malam. Setiap sore, ia meninggalkan kantor lebih awal, mengendarai mobil biasa tanpa sopir. Begitu sampai rumah, ia langsung melepas sepatu dan berjalan ke taman belakang. Zahra dan Yusuf selalu berlari menyambutnya, memeluk kakinya sambil tertawa. Raihan mengangkat mereka bergantian, mencium pipi mereka yang kotor tanah. Laras sering berdiri di teras, memandang pemandangan itu dengan senyum kecil. Ia masih ingat malam pertama di rumah ini, ketika ia meringkuk sendirian di tempat tidur besar, merasa seperti orang asing. Sekarang, tempat tidur yang sama dipenuhi bantal-bantal kecil milik anak-anak, selimut berwarna cerah, dan boneka beruang yang dibeli Raihan untuk Zahra. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, Laras dan Raihan duduk di teras belakang. Mereka minum teh hangat sambil memandang bintang. Tangan Raihan selalu memegang tangan Laras, jarinya mengelus punggung tangan Laras pelan. Tidak perlu banyak kata. Keheningan mereka sudah penuh makna. Ayah Laras sekarang tinggal di rumah kecil yang dibangun Raihan di belakang rumah utama. Rumah itu sederhana tapi nyaman, dengan taman kecil dan dapur luas. Penyakit paru-parunya sudah sembuh total setelah perawatan panjang. Ia sering duduk di kursi goyang di terasnya, memandang cucu-cucunya bermain. Kadang Laras membawakan secangkir kopi hitam untuknya, seperti dulu di rumah kontrakan kecil. Ayah Laras selalu tersenyum melihat Laras. Matanya penuh syukur. Ia tahu, kesalahan masuk mobil itu bukan musibah. Itu adalah jalan yang membawa anaknya ke kehidupan yang lebih baik. Suatu sore musim semi, matahari terbenam pelan di ufuk barat. Langit berwarna oranye lembut, awan tipis bergerak lambat. Taman belakang terasa hidup. Bunga lili putih mekar sempurna, anggrek bulan bergoyang ditiup angin sepoi. Laras duduk di bangku kayu dekat kolam, Zahra di pangkuannya, Yusuf tidur di bahunya. Raihan duduk di samping, tangannya memeluk bahu Laras. Mereka memandang anak-anak yang tertidur lelap. Bau bunga dan rumput basah tercium kuat. Ikan koi berenang pelan di bawah permukaan air, menciptakan riak kecil. Raihan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya.
Sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Ia membukanya pelan. Di dalamnya ada cincin emas sederhana dengan batu kecil berwarna biru muda. Bukan cincin mahal seperti yang dulu dipakai di pernikahan sandiwara. Ini cincin baru, yang Raihan pesan khusus. Ia memasangkannya di jari manis Laras yang kosong selama ini. Laras menatap cincin itu, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tapi senyumnya lebar dan tulus. Raihan mencium kening Laras pelan, lalu mencium pipi Zahra dan Yusuf yang sedang tidur. Malam itu, setelah anak-anak dimasukkan ke kamar mereka, Laras dan Raihan berjalan ke taman lagi. Lampu taman menyala redup, menciptakan cahaya kuning hangat di antara bunga-bunga. Mereka duduk di rumput, punggung bersandar ke pohon mangga besar. Laras meletakkan kepalanya di bahu Raihan. Raihan memeluknya erat. Mereka memandang langit yang penuh bintang. Angin malam membawa aroma lili yang manis. Kesalahan masuk mobil di tengah badai itu kini hanya kenangan manis. Bukan lagi cerita tentang paksaan dan ketakutan, tapi tentang takdir yang bekerja dengan caranya sendiri. Laras tidak lagi gadis penjual bunga yang basah kuyup dan ketakutan. Ia adalah istri, ibu, dan pengurus taman yang penuh cinta. Raihan tidak lagi bos kaya yang dingin dan penuh amarah. Ia adalah suami, ayah, dan pria yang belajar bahwa kekayaan sejati bukan di rekening bank, tapi di tawa anak-anak dan kehangatan pelukan istri. Di taman itu, bunga-bunga terus mekar setiap musim semi. Seperti cinta mereka yang tumbuh dari kesalahan kecil, menjadi sesuatu yang kuat dan indah. Langit Jakarta malam itu cerah, tanpa awan hujan. Angin berhembus pelan, membawa harum bunga ke seluruh rumah. Dan di tengah kemewahan yang dulu terasa asing, keluarga kecil itu menemukan kebahagiaan yang sederhana tapi lengkap. Takdir memang punya caranya sendiri. Kadang dimulai dengan salah alamat, salah masuk mobil, salah langkah. Tapi pada akhirnya, selalu membawa ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan ketika bunga mekar di musim semi, itu adalah bukti bahwa segalanya memang sudah direncanakan dengan indah.